Timnas Indonesia U17 masuk pot 1 drawing Piala Dunia U17 2025 setelah menggila di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 setelah melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta dan kawan-kawan melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 lewat cara brilian, yakni menyapu bersih 3 laga grup C dengan kemenangan berturut-turut. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Korea Selatan, menghajar Yaman 4-1 dan menggilas Afghanistan 2-0. Di perempat final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung hari ini pukul 21 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U17 akan menantang runner-up grup D, yaitu Korea Utara U17. Berkaca kepada hasil yang didapat di fase grup, peluang Timnas Indonesia U17 lolos semifinal Piala Asia U17 2025 sangat besar. Namun sekalipun lolos ke semifinal hingga ujung-ujungnya juara Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 tidak akan masuk pot 1 drawing Piala Dunia U17 2025. Penyebabnya karena FIFA tidak menjadikan pencapaian di level regional sebagai tolak ukur penentuan pot di Piala Dunia U17. FIFA menjadikan pencapaian di 5 edisi terkini Piala Dunia U17, yakni 2013, 2015, 2017, 2019, dan 2023 sebagai dasar penentuan pot. Nantinya tim-tim yang eksis di 5 edisi di atas akan diberikan poin oleh FIFA. Semakin tinggi poin yang didapat, mereka akan duduk di pot unggulan seperti pot 1 atau pot 2. Berhubung dalam 5 edisi terakhir Timnas Indonesia U17 cuma sekali tampil, yaitu di 2023, itu pun rontok di fase grup. Timnas Indonesia U17 diprediksi menempati pot menengah ke bawah. Berhubung tak akan masuk pot unggulan, Timnas Indonesia U17 berpotensi satu grup dengan negara-negara top dunia. Okezon memprediksi penghuni pot 1 adalah negara-negara top seperti Jerman, Argentina, Brazil, Meksiko, Prancis, dan lain-lain. Sebuah keuntungan jika Timnas Indonesia U17 bertemu dengan negara-negara di atas. Biasanya tim scouting dari klub-klub besar Eropa akan memantau negara-negara besar di Piala Dunia U17. Jika ada pemain Timnas Indonesia U17 yang menonjol saat menantang Brazil, Jerman, atau Argentina, jangan heran ada personel skuad Garuda Asia yang diboyong klub top Eropa pada musim panas 2023. Di Piala Dunia U17 2023, ada beberapa pemain jebolan ajang 2 tahunan tersebut yang dibeli klub top Eropa. Sebanyak 2 di antaranya adalah Claudio Echeverri di Manchester City dan Estevao di Chelsea. Backline Yemen dan sentuhan luar biasa dari sundulan indahnya membuat pasukan Garuda unggul 2-0 atas Yemen U17. Luar biasa bagaimana lagi-lagi Garuda muda tidak hanya menggebrak tapi juga semakin meyakinkan dengan permainan full control. Kali ini satu momentum. Dua personel seperti Fandi Ahmad dan juga Rashid. Adakah pelanggaran tadi? Penalti didapat oleh Yemen, sangat disayangkan. Putu Panji di posisi yang tidak ideal memberikan ruang dan juga goal side bagi pemain lawan. Ini mengingatkan kita pada situasi yang sangat berbahaya yang bisa merubah momentum. Al-Harash yang akan bersiap. Muhammad Al-Harash bagi Yemen, tendangan penalti mampu menipu Gava dan dapat tidak berdaya untuk mengamankan situasi tadi, berujung dengan gol pemangkas keunggulan yang mampu dicetak sang kapten Muhammad Wahid Al-Harash dalam 2 laga, 2 gol dia persembahkan bagi Yemen. Dan ini jelang akhir persaingan, Raffi coba penalti kali ini, penalti didapat oleh Indonesia U17. Lapse of concentration yang terjadi, penjaga gawang Wesam Al-Asbahi yang gagal fokus di saat genting tadi membuat Raffi Rashid mampu untuk bisa mendapatkan Forasta. Gagal dia kalau mendapatkan Republik tapi berujung dengan rebound berbuah gol. Evandra Forasta kali ini Saudi Arabia tidak terlalu jauh dari Qatar. Siapkan tiket Anda, pesan hotel dan isi penuh stadion-stadion di Qatar nanti, di mana Garuda Muda akan beraksi adalah di
Intercept. Umpan dari Raffi. Josh Hall kali ini men-set-upkannya semua tadi.